Marilah kita selalu berusaha menghindarkan diri dari 10 sifat yang dibenci Allah. Berdasarkan kitab Nasoihul Ibad karya Imam Al-Asqalani, yang diperjelas oleh Syekh Muhammad Nawawi dari Banten, ada 10 sifat manusia yang dibenci Allah, yaitu: yang pertama, sifat bakil. Bakil artinya pelit atau kikir. Sifat bakil adalah sikap egois yang dilarang oleh Islam, tercela dan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sifat bakil, karena bakil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahmi, berbuat bakil dan berbuat maksiat, semuanya disebabkan oleh penyakit bakil ini." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, orang fakir yang sombong. Kesombongan fakir miskin ini ternyata juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi dalam kitabnya Nasoihul Ibad menyebut, kesombongan adalah sifat yang buruk bagi siapapun dan apapun kondisinya, dan bagi orang miskin yang sombong, hal ini adalah keburukan yang lebih parah. Rasulullah bersabda, orang fakir yang berlaku sombong, termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan mensucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sifat tamak. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan, tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram, karena hal itulah sifat tamak termasuk yang dibenci Allah. Rasulullah bersabda, andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak 2 lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan 1 lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh, melainkan hanya tanah, yaitu maut atau kematian, dan Allah menerima taubat orang yang telah bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak memiliki rasa malu. Malu merupakan salah satu sifat terpuji, yang bisa mengendalikan seseorang dari perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Karena itu tidak memiliki rasa malu termasuk yang dibenci Allah. Rasulullah bersabda, siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka tidak ada agama baginya. Siapa yang tidak memiliki rasa malu di dunia, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Dailami. Yang kelima, penguasa yang zolim. Penguasa yang zolim adalah penguasa yang kejam, tidak adil, menindas, dan berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Allah telah memberi ancaman kepada para pemimpin yang zolim kepada rakyat, atau orang yang dipimpinnya. Rasulullah pun pernah bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keenam, cinta duniawi. Yang dimaksud cinta duniawi adalah, ketika seseorang mencintai kesenangan dunia secara berlebihan, baik berupa harta, wanita, atau tahta sehingga membutakan hatinya dan lalai terhadap akhirat. Allah sangat membencinya, dan akan menimpakan berbagai musibah kepada suatu kaum, yang terlalu memuja dunia. Rasulullah bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah memberikan kekayaan dalam hatinya, mengumpulkan semua usahanya, dan dia akan dihampiri dunia walaupun dia enggan. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah menjadikan kefakiran di depan matanya, dan mencerai-beraikan usahanya, dan tidak dibagikan dunia kepadanya, kecuali yang sudah ditakdirkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketujuh, sifat yang malas. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak bermalas-malasan, karena sifat ini termasuk yang dibenci Allah. Bahkan, Nabi Muhammad selalu berdoa, agar dilindungi dari sifat malas ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, tindihan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, ketakutan menghadapi musuh. Setiap orang pasti pernah merasakan takut, mulai dari takut terhadap binatang, takut kehilangan jabatan, takut pada kekuatan gaib, termasuk rasa takut kepada kekuatan dahsyat yang ada di alam raya ini, seperti gunung meletus, angin puting beliung, banjir bandang dan sebagainya. Allah membenci adanya ketakutan yang berlebihan, karena hal itu menandakan lemahnya iman seseorang. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, agar hidup tidak takut kepada siapapun, tidak bergantung kepada siapapun,
tidak berharap, meminta, memohon, menyandarkan hidup kepada siapapun, kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Yang kesembilan, sifat riyak. Riyak artinya memperlihatkan atau pamer, yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya, dan kemudian memujinya. Riyak adalah salah satu perbuatan tercela dalam Islam, dan sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan riyak bisa menghapus amal baik seseorang, dan disebut pula sebagai syirik kecil, karenanya perlu dijauhi oleh setiap manusia. Sebagaimana diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Jangan sampai kalian mencampur adukan ketaatan kepada Allah dengan kecintaan terhadap pujian manusia, sebab dengan begitu, pahala amal perbuatan kalian akan hilang." Hadis riwayat Al-Dailami. Yang ke-10, sifat ujub. Ujub adalah perasaan, ketika seseorang merasa dirinya mempunyai suatu kelebihan, yang orang lain tidak miliki. Sifat ujub adalah sifat yang senang membanggakan diri sendiri. Sifat ini membuat kita merasa seolah paling hebat, dan kuat dalam hal apapun, dan termasuk sifat tercela yang merupakan penyakit hati yang harus dihindari oleh umat Islam. Tentu saja hal ini sangat dilarang dan dibenci oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Siapa yang memuji dirinya atas amal soleh yang telah dikerjakannya, maka sungguh telah sesat rasa syukurnya, dan telah sia-sia amalnya." Hadis riwayat Abu Nuaim. Semoga video ini bermanfaat, dan dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari.